Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sari Mulia dengan NIM 2214120071. Prodi Ekonomi Syariah, kelas 1A. Mata kuliah Metodologi Studi Islam. Di sini saya akan menceritakan tentang tokoh muslim yang bernama Ismail Raji Al-Faruqi sebagai tugas ulangan akhir semester saya. Sebelum kita membahas tentang Ismail Raji Al-Faruqi, saya akan mengenalkan terlebih dahulu siapakah beliau ini. Ya, Ismail Raji Al-Faruqi nama lengkapnya, lahir pada tanggal 1 Januari 1921 dari sebuah keluarga terpandang di Java, Palestina. Ketika Palestina belum direbut oleh orang-orang Israel, dan meninggal dunia pada tanggal 24 Mei 1986. Sejak kecil, Ismail Raji memang sudah diperkenalkan dengan ilmu pengetahuan mulai dari sekolah madrasah di desa kelahirannya di Lebanon yang menggunakan bahasa Prancis sebagai bahasa pengantarnya. Predikat sarjana muda diperolehnya dari American University di Beirut, jurusan filsafat pada tahun 1941. Seperti halnya ilmuwan-ilmuwan lain, Ismail Raji Al-Faruqi memiliki perjalanan hidup yang cukup menantang dan dinamis. Pada tahun 1948, ketika Palestina diduduki oleh Yahudi, kondisi dan situasi ini memaksa Ismail Raji Al-Faruqi dan keluarganya pindah dari Palestina dan bermigrasi ke Amerika. Pada tahun 1949, Ismail Raji Al-Faruqi melanjutkan studinya di Indiana University hingga memperoleh gelar master dalam bidang filsafat. Setelah itu, 2 tahun kemudian, ia memperoleh gelar master kedua di bidang yang sama dari Universitas Harvard. Untuk memperdalam keislamannya, 4 tahun berikutnya ia menimba ilmu di Al-Azhar University di Kairo, Mesir. Pada masa hayatnya, Al-Faruqi pernah memegang jabatan penting dalam kapasitas sebagai ilmuwan. Di antaranya adalah Kepala Studi Keislaman di Temple University, Amerika Serikat, Direktur Institut Islam di University Chicago, Direktur Institut Internasional Pemikir Islam di Washington, dan Presiden Institut Studi Lanjutan Washington. Aktivitas Al-Faruqi dan kepegawaiannya harus berakhir dengan peristiwa yang sangat tragis. Ia meninggal dunia pada tahun 1986 bersama istrinya Lamia Al-Faruqi dalam peristiwa pembunuhan secara brutal oleh orang yang tidak dikenal di rumah mereka di Winchot, Philadelphia. Selain aktif di pendidikan, beliau juga aktif di bidang pergerakan himpunan seperti Muslim Student Association atau MSA, American Academy of Religion atau EER. Karya-karya Ismail Raji Al-Faruqi. Beliau menulis lebih dari 20 buku dan 100 artikel. Di antara buku-bukunya yang penting adalah Tauhid, Makna untuk Pemikiran dan Kehidupan pada tahun 1982. Buku ini mengupas tentang tauhid yang utuh dalam buku Islamization of Knowledge, General Principles and Work Plans 1982 yang membuat ide-ide cemerlang dan patut dijadikan referensi penting dalam persoalan pendidikan.
Buku yang khusus membahas perbandingan agama adalah Etika Kristen, 3 serangkai agama Abraham. Dalam buku ini memiliki tiga tema utama, 3 agama saling memandang, serta buku peta sejarah daerah-daerah dunia, dan maklum opusnya adalah Atlas Kebudayaan Islam yang ditulis bersama istrinya Louis Lamia Al-Faruqi dan diterbitkan tak lama setelah kematian mereka. Al-Faruqi banyak mengemukakan gagasan serta pemikiran yang berhubungan dengan masalah-masalah yang dihadapi oleh umat Islam, dan semua pemikiran itu saling terkait satu sama lain. Semua berporos pada satu sumbu, yaitu tauhid. Al-Faruqi menegaskan bahwa esensi pengetahuan dan kebudayaan Islam ada pada agama Islam itu sendiri, sedangkan esensi Islam itu adalah tauhid. Ini artinya tauhid sebagai prinsip penentu pertama dalam Islam, kebudayaannya dan sainsnya. Tauhid inilah yang memberikan identitas pada peradaban Islam, yang mengikat semua unsurnya bersama-sama dan menjadikan unsur-unsur tersebut sebagai suatu kesatuan integral dan organis. Dalam mengikat unsur yang berbeda tersebut, tauhid membentuk sains dan budaya dalam bingkainya itu sendiri. Ia mencetak unsur-unsur sains dan budaya tersebut agar saling selaras dan saling mendukung, tanpa harus mengubah sifat-sifat mereka. Esensi tersebut mengubah unsur-unsur yang membentuk suatu peradaban dengan memberikannya ciri baru sebagai bagian dari peradaban tersebut. Islamisasi ilmu pengetahuan. Menurut Al-Faruqi, pengetahuan modern menyebabkan adanya pertentangan wahyu dan akal dalam diri umat Islam, memisahkan pemikiran dari aksi, serta adanya dualisme kultural dan religius. Karena diperlukan upaya islamisasi ilmu pengetahuan, dan upaya itu harus beranjak dari tauhid. Ide tentang islamisasi ilmu pengetahuan Al-Faruqi berkaitan erat dengan idenya tentang tauhid. Hal ini terangkum dalam prinsip tauhid, ideasionalitas, dan teologi, sebagaimana telah dikemukakan bahwa fakultas pemahaman yang mencakup seluruh fungsi gnosologi seperti ingatan, khayalan, penalaran, pengamatan, institusi, kesabaran, dan sebagainya. Menurut Al-Faruqi sendiri, islamisasi ilmu pengetahuan berarti mengislamkan ilmu pengetahuan modern dengan cara menyusun dan membangun ulang sains sastra dan sains pasti alam dengan memberikan dasar dan tujuan-tujuan yang konsisten dengan Islam. Setiap disiplin harus dituangkan kembali sehingga mewujudkan prinsip-prinsip Islam dalam metodologinya, dalam strateginya, dalam apa yang dikatakan sebagai data-datanya dan problem-problemnya. Seluruh disiplin harus dituangkan kembali sehingga mengungkapkan relevansi Islam sepanjang ketiga sumbu tauhid, yaitu kesatuan pengetahuan, hidup, dan kesatuan sejarah. Jadi pandangan saya terhadap tokoh Islam Ismail Raja Al-Faruqi, beliau adalah seorang pemikir Islam yang intens dalam memadukan antara Islam dengan esensi ajaran tauhidnya dengan pengetahuan beliau, menegaskan bahwa esensi pengetahuan dan kebudayaan Islam ada pada agama Islam itu sendiri, sedangkan esensi Islam itu adalah tauhid. Prinsip dasar islamisasi ilmu yang digagas meletakkan fondasi epistemologinya pada prinsip tauhid yang terdiri dari 5 macam kesatuan. Kesatuan Tuhan, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah yang menciptakan dan memelihara alam semesta. Ismail Raja Al-Faruqi menyatakan bahwa latar belakang munculnya ide islamisasi ilmu disebabkan oleh kemunduran umat Islam dalam berbagai aspek kehidupan. Menurut beliau, sebagaimana pendapatnya, umat Islam pada saat ini berada pada posisi anak tangga bangsa terbawah. Ketertinggalan umat Islam dibanding umat lain tidak hanya mencakup satu aspek saja, melainkan meliputi beberapa aspek
yakni seperti aspek politik, aspek ekonomi, serta religi dan kultural. Nah, pada aspek politik, umat Islam terpecah belah menjadi berbagai kelompok dan kepentingan yang menimbulkan konflik intern di dalam tubuh umat Islam. Pada aspek ekonomi, umat Islam belum mampu memproduksi sendiri barang-barang yang mereka perlukan, sehingga masih harus bergantung pada barang-barang produksi Barat. Oke, jadi ketertinggalan umat Islam yang lainnya adalah dalam aspek religi, kultural. Dalam aspek ini, buta huruf, kebodohan, dan tahayul merupakan suatu penyakit yang menyerang umat Islam. Hal ini menyebabkan kaum muslim yang awam lari ke dalam keyakinan buta bersandar kepada literisme dan legalisme, dan menyerahkan diri kepada syekh atau pemimpin mereka. Baiklah, kesimpulan dari cerita tentang tokoh muslim Ismail Razi Al-Faruqi ialah esensi peradaban Islam adalah Islam itu sendiri, dan esensi Islam adalah tauhid atau penegasan terhadap Tuhan, tindakan yang menegaskan Allah sebagai Yang Maha Esa, pencipta mutlak dan transenden, penguasa segala yang ada. Ketertinggalan umat Islam yang lainnya adalah dalam aspek religi, kultural. Dalam aspek ini, buta huruf, kebodohan, dan tahayul merupakan suatu penyakit yang menyerang umat Islam. Hal ini menyebabkan kaum muslim yang awam lari ke dalam keyakinan buta. Jadi kita sebagai umat muslim harus dengan keimanan yang mantap kepada Allah Subhanahu wa taala menuntut ilmu pengetahuan, khususnya ilmu agama, agar tidak dilanda kebodohan. Baiklah, sekian dari paparan cerita tentang tokoh muslim Ismail Razi Al-Faruqi dari saya Sari Mulia. Memohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kekurangan saya menyampaikan suatu cerita tentang tokoh Islam tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.